Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Masih dalam rangkaian mengenal lebih dekat FIB. Kali ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan salah satu prodi yang ada di program magister atau di program S2 Fakultas Ilmu Budaya, yaitu prodi linguistik. Bersama saya sudah hadir Kaprodi Linguistik, Dr. Elvi. Nah, Bu Elvi, menyapa dulu pada kawan Sinatra. Baik, terima kasih Bu Lina. Selamat pagi kawan Sinatra. Saya Elvi Citra Lesmana. Saya sedang diberi amanah untuk mengelola program studi S2 Linguistik. Bersama saya ini ada dari mahasiswa asing. Sebenarnya kalau lihat dari tampilan sih tidak beda ya. Beda. Tapi sebenarnya ini adalah mahasiswa asing. Silakan perkenalan dulu. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya Suhila Mahamud. Saya berasal dari Thailand Selatan atau lebih dikenal dengan Patani. Saya mahasiswa Prodi Magister Ilmu Linguistik. Ilmu Linguistik. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang semester 4 terakhir. Semester 4, ya. Selesai sebentar lagi ya. Nah, kita akan mengenal lebih dekat program S2 Linguistik. Bu Elvi bisa jelaskan pada kawan Sinatra, apa sih kelebihan S2 Linguistik dibandingkan S2 sejenis yang ada di Indonesia? Ya, baik, terima kasih Ibu. S2 Linguistik di FIB ini kami memiliki program kurikulum unggulan, di mana kami secara kurikulum kami sangat fleksibel. Mahasiswa linguistik bisa mengambil di mata kuliah program studi seperti sastra begitu dan kajian budaya. Kemudian juga di program studi yang lain memang ada. Perbedaannya adalah kami memiliki konsentrasi linguistik Inggris, linguistik Jepang, dan linguistik umum. Kurikulum kami yang menjadi unggulan adalah di mata kuliah linguistik komputasi, kemudian kami ada linguistik forensik, kemudian juga kami sekarang sudah mulai ada media dan penerjemahan, di mana media ini atau digital memang sudah menjadi satu hal yang sangat tidak bisa kita tinggalkan begitu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kaprodinya apa kelebihannya melalui berbagai mata kuliah yang tentu saja sesuai dengan yang diharapkan pasar di dunia kerja. Nah, lalu Bu Elvi, ini mahasiswa yang masuk ke kita, kan ini tadi ada mahasiswa asing. Setiap tahunnya seperti apa? Ya, baik. Mahasiswa asing untuk semester ini kami menerima 4 orang mahasiswa asing, itu 2 dari Thailand, 2 dari Tiongkok. Tiongkok. Ya, kebetulan juga mereka kuliahnya tetap di sana karena pandemi di Tiongkok sekarang katanya meningkat lagi. Tadinya mereka ingin sekali berkuliah di sini, tapi ya karena kondisi seperti itu mereka tetap berkuliah di sana. Memang kendala pasti ada, yaitu di aplikasi tetapi selama ini mereka mengikuti kuliah dengan baik gitu, tidak pernah tidak masuk gitu. Jadi tetap semangat untuk berkuliah gitu. Terus peminat ke S2 linguistik seperti apa? Baik, S2 linguistik ini peminatnya sangat banyak Ibu. Nampaknya kami sebagai dosen ini adalah agen agen informasi dan juga sebagai pemasaran yang baik. Juga mahasiswa dan alumni itu seringkali memberikan banyak informasi, sehingga mahasiswa yang masuk ke kami itu mereka yang memang sudah tahu begitu, dan mereka mengatakan bahwa kami yakin kualitasnya di sini sudah baik. Jadi banyak ya dari informasi dari mulut ke mulut begitu ya. Oke. Lalu kemudian lulusan nih, karena kan saya dengar linguistik Unpad ini sudah sangat lama ya. Lalu lulusannya pasti sudah sangat banyak dan tersebar. Nah, bagaimana nih alumni kita? Ya, baik, sebelumnya mungkin kita melihatnya dari mereka yang mendaftar ya, Bu. Mereka yang mendaftar adalah rata-rata para pengajar di lembaga bimbingan. Jadi mereka ingin belajar lebih lanjut mengenai apa itu linguistik. Kemudian juga
juga kita multi entry sehingga mereka yang lulus itu setelah lulus dari S2 linguistik rata-rata mereka langsung mendapatkan jabatan-jabatan yang baik di bidang studi masing-masing gitu. Dan mereka juga setelah lulus dari S2 linguistik masih tetap percaya dan lanjut ke S3. Gitu. Jadi banyak yang S2 di sini lanjut juga S3 di sini ya. Betul. Oke, sekarang kita nih bertanya pada mahasiswa. Suhila kan dari Thailand. Kok tiba-tiba milih Unpad? Karena kenapa saya pilih Unpad, karena setelah saya mencari informasi tentang universitas yang terbaik di Indonesia, Unpad termasuk kampus yang top dan terbaik. Jadi saya pilih di Unpad itu. Oke, oh jadi itu ya, jadi nyari-nyari, pilih jatuh pilihan ke Unpad. Setelah masuk Unpad, gimana nih pengalaman kuliah S2 di sini? Ya Ibu, baik. Setelah saya mulai masuk di Prodi Ilmu Linguistik Unpad, jadi sangat menarik sekali di ilmu linguistik Unpad itu tidak hanya mengkaji tentang bahasa, tapi juga kita mengkaji ilmu-ilmu bahasa yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar bahasa seperti sosial dan budaya dan lainnya, dan sangat menarik sekali Ibu. Oke, sekarang Suhila ceritakan deh pada kawan Sinatra, sekarang sedang menulis apa? Baik Ibu. Sekarang saya sedang melakukan penelitian tentang interferensi fonologis pada siswa-siswa Thailand tentang bunyi konsonan sibilan, kajian sosial linguistik Ibu. Nah, sebelum nanti saya bertanya lagi ke Bu Elvi, gimana sih diajar sama dosen-dosen di Unpad ini? Baik Ibu, dosen di Unpad ini saya sangat senang karena dosen-dosen sangat suportif dan juga selalu memberi motivasi seperti Ibu Elvi sendiri juga. Jadi saya sendiri apabila kuliah di kelas itu, walaupun kita orang asing, tapi kita merasa tidak tegang untuk bertanya karena selalu ada penjelasan dan kesabaran untuk menjelas kepada kita gitu Ibu. Jadi senang ya kuliah di FIB ini. Lalu Bu Elvi lagi nih, masuk linguistik itu kan mungkin ada orang yang berminat nih masuk ke sini. Syarat-syaratnya apa saja? Kalau misalnya saya S1-nya basicnya bukan linguistik, tetapi berminat untuk masuk linguistik, boleh kan ya, tentu saja. Lalu syarat masuk S2 linguistik apa saja? Ya, sebenarnya standarnya Bu TKBI, TKA ya Bu. Kemudian ada memang yang dari S1-nya ekonomi kalau tidak salah Bu. Dan ya memang dia harus bekerja keras dan kami memberikan juga pelayanan untuk berkonsultasi begitu, karena memang dia membutuhkan. Kemudian juga disarankan untuk mengikuti kuliah dasar gitu di S1 sehingga mereka sit in gitu di kelas-kelas tersebut gitu. Oh ya, jadi jangan khawatir kawan Sinatra kalau misalnya kita tidak linear S1-nya tapi sangat tertarik ke ilmu linguistik, nanti Kaprodi akan memfasilitasi untuk mengambil mata kuliah dasar untuk menjembatani rumpang ilmu yang mungkin tidak didapatkan ketika di S1 seperti yang linear yang lainnya. Oke, selanjutnya tadi kan katanya di linguistik itu ada 3 konsentrasi, konsentrasi. Bu Elvi bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga konsentrasi tersebut? Ya baik, untuk linguistik Inggris misalnya mereka menulis dalam bahasa Inggris. Menulis dalam bahasa Inggris. Betul, oleh karena memang dibutuhkan nilai skor TOEFL yang tinggi. Gitu. Lebih tinggi ya. Karena menulis dalam bahasa asing tentunya itu satu hal yang sangat menantang begitu ya, tidak bisa karena bukan bahasa ibu. Kemudian untuk linguistik Jepang lebih kepada Jepang dan budayanya begitu, objeknya itu objeknya mereka menulisnya tetap dalam bahasa Indonesia karena kita menulis menggunakan bahasa PBB tentunya supaya bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Dan linguistik umum itu bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah begitu yang tapi tetap di dalam koridor kurikulum yang kita tawarkan. Dalam koridor linguistik. Tadi Bu Elvi menjelaskan bahwa kita punya mata kuliah unggulan. Salah satunya linguistik komputasi. Linguistik komputasi. Nah, apa sih yang membedakan? Kenapa itu dijadikan mata kuliah unggulan?
Ya, baik. Sebenarnya kalau dari linguistik ada linguistik korpus. Korpus, Ya, ya, oke, linguistik oke. korpus di Mhm, mana mahasiswa bisa lebih kepada metode, bisa mhm. bisa menggunakan metode korpus begitu. Tapi juga bisa jadi linguistik korpus itu adalah ilmu gitu, bagian dari ilmu linguistik begitu. Mhm. Nah, korpus ini memang uniknya adalah kita atau mahasiswa bisa mengumpulkan data yang begitu banyak Ya, gitu, big data ya. ya Mhm, dengan menggunakan software gitu, mhm, baik korpusnya bisa online bisa offline. mhm. Nah, jadi mahasiswa atau kita semua bisa melihat ada fenomena kebahasan apa di dalam korpus Korpus yang banyak tersebut. itu. Ya, betul. Dan mengapa jadi komputasi? Awalnya kan linguistik korpus Mhm. begitu. Saya melihatnya adalah eh, kita membutuhkan juga atau mahasiswa juga harus sekarang ini kan artificial intelligence itu sudah Mhm. banyak begitu, Iya, iya. apalagi bahasa-bahasa di komputer dan lain sebagainya itu sudah banyak muncul. Ketika misalnya ada aplikasi yang halo gitu ya, kemudian dijawab gitu ya. Mhm, Nah, itu sebenarnya mhm. ada di situ Iya, iya, dan iya. itu masuk ke NLP. Jadi Natural Language Processing. Oleh Mhm. karenanya linguistik komputasi ini kita bekerja sama dengan dosen dari teknik Oh, informatika. ya, ya, ya. Gitu. Mau tidak mau ya dunia sedang mengarah ke sana. Betul. Jadi itu menjadi mata kuliah unggulan karena kita kita sedang mengarah ke sana. Jadi IT, Ya, ya, itu betul. tidak bisa kita lepaskan ya. Betul, Mhm, betul, mhm, mhm. betul. Oke nih, Suhila nih kepada teman-teman yang masih bingung akan melanjutkan studi S2 dan masih memilih-milih, kira-kira apa pesan Suhila untuk teman-teman yang akan melanjutkan studi bahwa linguistik ini bisa dijadikan pilihan untuk melanjutkan studi? Baik, di dalam prodi ilmu linguistik Unpad ini, jadi kita lebih menambahkan pengetahuan tentang mengkaji tentang ilmu bahasa yang beragam dan juga terstruktur. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi karena ilmu linguistik ini sangat menarik sekali. Oh, oke. Jadi jangan ragu yang Iya. mau memilih linguistik, cepat jadikan pilihan. Nah, Ya. sebagai kata terakhir dari Bu Elvi buat teman-teman kita yang akan memilih S2 linguistik, apa pesannya? Ya, baik. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, silakan memilih S2 Linguistik FIB Unpad karena kami menyediakan kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan standar yang diarahkan oleh Menristek Dikti begitu. Dan kemudian juga jangan takut bagi yang tidak linear, kami menyediakan juga fasilitas untuk bisa sit in dan kemudian kami memberikan konsultasi begitu. Jadi silakan datang mendaftar di S2 Linguistik FIB Unpad. Oke, jadi silahkan teman-teman jatuhkan pilihan pada program S2 Linguistik Unpad. Jangan ragu-ragu, lihat webnya di web FIB Unpad. Kami menunggu kehadiran teman-teman semua untuk bergabung di FIB. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi. Salam.